Jumpa lagi di pelajaran jarak jauh bersama bersama Skui bersama Eskul ya. Pelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam bersama SQ The Voice Spensa ya. Bersama Kang Asep pastinya yang memandu acara hari ini, dan kita awali jumpa kita di siang hari ini dalam program yang selalu hadir di setiap Selasa siang jam 13 hingga jam 14. 60 menit kita bertemu dan kita sedikit mengulas tentang pelajaran agama walaupun dalam kondisi COVID-19 misalnya. Kita harus terus tetap semangat dan menggali ilmu tentang pendidikan agama Islam bersama Kang Asep dan sobat-sobat dari Spensa, dari Skui The Voice Spensa, dan Oi menemani sobat Marit Sonia yang ingin bergabung. Silakan gunakan line telepon di 0231 233042. Kemudian juga di SMS atau di WhatsApp ya di 085101271026, serta di Facebooknya sudah terlampir, sudah ada statusnya. Yang ingin bergabung silakan. Baik, kita awali dengan doa dulu kali ya Pak Kang Asep. tilawah Dulu ya oleh siapa ini? Riyadu ya. Oleh Riyad ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya sobat Marit ya, kita akan mendengarkan tilawah dari Riyad untuk mendengarkan surah Al-Baqarah ya. Baik, sobat Marit ya, selamat menikmati dan kita bergabung di 102.6 FM dalam program agama Islam pendidikan jarak jauh bersama Skui The Voice Spensa. Selamat menikmati dan silakan Riyad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
Wa iza laqul lazina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dan sudah kita dengarkan tilawah dari adik kita ya, Aryan. Baik, Kang Asep, kita buka aja. Siap. Temanya kita adalah Menatap masa depan. Masa depan ya, menatap masa depan Optimis. dengan optimis dalam format yang santai aja ya. Di bincang kita bareng The Voice Spensa di siang hari ini, edisi Selasa 4 Agustus 2020. Sobat Merdeka Pesona, silakan nyimak di bisa pakai streaming di i.clickhost.net/9082. Juga bisa mendengarkan langsung dari radio di Gamat, dan sobat juga bisa berinteraktif ya. Bisa WhatsApp di 0851 01271026 atau mau telepon pun bisa di 0231 233042. Ulang ya, di 0231 233042. Oke, Kang Asep. Ya. Gimana sih itu tadi caranya? Sudah dapat pertanyaan masalahnya. Sudah masuk ya. Meraih kesuksesan menatap masa depan dengan optimis. Optimis. Harusnya gimana? Optimisnya yang kayak gimana nih kalau kita menatap masa depannya ini? Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat setia pendengar Maritim Rasuni FM dimanapun sahabat berada, khususnya para pelajar SMP, SD maupun SMA yang mungkin saat ini sedang menyimak. Tema kita kali ini memang luar biasa ini. Sebetulnya ini adalah materi pokok bahasan di bab 2 ini kelas 9 di SMP tuh. Cuma karena memang temanya adalah tema umum, jadi semua bisa menyimak ya. Menatap, meraih masa depan. Ada 3 sebetulnya kata kuncinya: optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, untuk edisi kali ini kita fokus dulu ke optimis. Bagaimana kita meraih masa depan, menatap masa depan dengan sikap optimis. Optimis dalam bingkai agama kita adalah yakin ya. Ada 4 keyakinan nanti akan kita bahas, Mas Bang Owi, dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bahwa optimis yang dimaksud adalah yakin. Jadi keyakinan paripurna. Yang pertama yakin akan kekuasaan dan keberadaan Allah. Betul. Yang kedua yakin akan janji-janji Allah. Yang ketiga yakin akan cara-cara yang diajarkan dan dianjurkan oleh Allah. Dan yang keempat yakin bahwa yang diberikan oleh Allah untuk kita adalah yang terbaik bagi kita. Betul. Inilah 4 hal yang nanti akan menjadi pokok pembahasan kita. Artinya kita harus yakin bahwa kita bisa meraih masa depan karena kita yakin betul bahwa akan kekuasaan dan keberadaan Allah gitu. Mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat seseorang dalam hitungan detik, ketika mungkin bagi orang lain kita tidak mungkin meraih cita-cita itu. Mungkin di mata orang lain kita tidak mungkin meraih itu karena satu hal dan sebagainya. Tapi ketika kita yakin akan kekuasaan dan keberadaan Allah, maka mudah saja bagi Allah untuk mewujudkan itu. Kun fayakun, dalam hitungan detik itu bisa terwujud. Betul. Jadi keyakinannya jadi optimis di sini bukan optimis tanpa dasar, tapi optimisnya pada 4 hal tadi. Yakin akan kekuasaan dan keberadaan Allah, yakin akan janji-janji Allah, yakin akan cara-cara yang dianjurkan oleh Allah, dan yang keempat yakin bahwa yang diberikan oleh Allah untuk kita adalah yang terbaik. Betul. Itu barangkali sebagai pengantar pembicaraan kita kali ini. Jadi 4 hal ini apabila ada pada diri seorang pelajar, insya Allah dia akan menjadi pelajar yang paripurna. Jadi dia belajar dengan sungguh-sungguh karena dia yakin ketika dia membaca buku Allah melihat. Dan dia yakin betul bahwa apa yang dilakukan itu diawasi oleh Allah dan bernilai ibadah. Ketika dia mengerjakan ulangan karena yakin bahwa Allah melihatnya, maka dia akan melakukannya dengan jujur.
Dan kemudian yakin akan janji-janji yang yakin akan janji-janji Allah. Ya. Seorang pelajar yang memiliki keyakinan ini, maka di dalam hatinya akan tertanam kesungguhan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia dalam pandangan Allah. Betul. Jadi dia tidak akan terpengaruh ketika dia harus belajar sementara teman-temannya bermain, dia kemudian berbelok arah tidak. Ya. Karena dia yakin bahwa setiap usaha yang dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah pasti membalas kebaikan dengan kebaikan, maka itu akan berbuah manis, maka dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Betul. Yang berikutnya, yakin akan cara-cara yang diajarkan dan dijadikan oleh Allah. Seorang pelajar yang memiliki keyakinan ini, dia akan menyertai usahanya untuk meraih cita-cita dengan memohon kepada Allah, baik itu lewat sholat duha, lewat tahajud, lewat berbakti kepada orang tua. Dia yakin bahwa ketika kita memuliakan ibu bapak kita, maka Allah akan memuliakan kita, maka dia akan lakukan itu. Dan hebatnya ketika seorang pelajar mampu melakukan ini, maka akan terjadi percepatan, Bang Awi. Jadi dalam artian usahanya untuk meraih cita-cita itu akan dimudahkan, karena dia yakin betul seperti yang sudah bahwa ridallah fi ridha walidain, wasatullah wasatul walidain. Tapi ketika dia mengalami kegagalan, ketika usaha sudah maksimal, doa sudah maksimal, semuanya sudah maksimal, tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, maka dia tetap yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Misalnya ada seorang siswa yang akan pengen sekali masuk SMA X misalnya, atau SMP X, tapi setelah dia berusaha, berdoa segala macam, dia nggak bisa masuk tuh, karena satu dan lain sebabnya. Dia tidak bersedih. Dia tidak bersedih karena yakin betul ketika kita sudah berdoa semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin, dan itu dan apa yang kita idamkan tidak kita dapatkan, maka dia yakin bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah. Maka anak-anak atau pelajar yang punya keyakinan, 4 keyakinan ini dalam dirinya tidak pernah ada kata pesimis. Dia akan selalu optimis dalam menatap masa depan. Siap. Itu pengantar kita siang ini. Jadi tetap aja optimis, harus optimis apapun yang terjadi, dan yakin. Dan nawaitukan itu setiap langkah atau setiap pemikiran kita, nawaitukan, optimis kan, positive thinking gitu ya. Berpikir positif, berpikir yang baik aja. Betul. Baik, kita akan kita jeda dulu ke pariwara. Berikutnya kita akan, ini sudah banyak pertanyaan. Sudah Mas. Iya. Nanti kita akan ulas pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Mari Bersonia yang sudah hadir di WhatsApp-nya 0851 0127 1026. Nanti kita ulas setelah pariwara berikut ini. Sobat Mari Bersonia tetap di sini, di mana? Di 102.6 FM, 102,6 FM Maritim Rasonia setiap hari Indonesia. Hingga jam 2 siang nanti kita bersama dalam program acara pendidikan pelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam dengan Eskul The Voice Sepensa. Sobat Mari Rasonia di 102.6 FM, kebersamaan kita dalam program pelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam bersama Eskul The Voice Sepensa. Dan pertanyaannya apa ini yang sudah masuk? Sudah masuk ya, luar biasa. Kang Asep. Terima kasih nih para sahabat pelajar dimanapun Anda berada. Ini ada dari Ananda Rafina ya. Saya ingin bertanya, bagaimana ketika orang membuat kita menjadi pesimis, apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaannya pas sesuai dengan tema ya. Apa yang harus kita lakukan ketika orang lain membuat kita menjadi pesimis? Yang pertama, Ananda Rafina, tutup telinga aja. Bukan masa bodoh ya. Bukan masa bodoh. Tutup telinga aja, yakin, artinya tutup telinga dalam artian kita harus yakin betul seperti tadi Bapak bilang, kembalikan lagi, pertebal keyakinan kita kepada Allah dalam artian kita yakin betul akan kekuasaan dan keberadaan Allah. Jadi ketika ada orang yang meremehkan kita, membuat kita menjadi pesimis, tidak usah didengar. Justru kita harus makin mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita harus tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Jadi tetap sikapnya tetap dijaga. Jadi membalas remehan orang lain itu bukan dengan remehan lagi. Membalas ejekan orang itu bukan ejekan lagi, tapi dengan bukti nyata kita bisa berprestasi. Jadi kalau sekarang misalnya Anda belum menemukan potensi apa yang menjadi talenta Anda, teruslah mencoba dan teruslah memohon kepada Allah agar Allah bantu Anda untuk bisa menemukan potensi diri Anda, sehingga Anda bisa menemukan saya itu kelebihannya di mana gitu ya.
Dan yang kedua, jadi yang pertama tadi tutup telinga aja, yang kedua pertebal ya, pertebal keyakinan kita kepada Allah ya. Bagaimana caranya? Banyak berdoa. Nah, misalnya kita diremehkan dalam pelajaran matematika ya, misal ini mau goblok matematikanya misalnya ya. Nah, jangan didengar. Yang kedua, bawa itu ke doa. Ya Allah, hamba mohon misalnya seperti itu. Berikan hamba kemampuan di pelajaran matematika. Tapi niatnya satu, bukan untuk membalas kejekan tadi. Niatnya supaya saya bisa mengajari orang lain, supaya bisa saya menebarkan ilmu. Jadi niatnya bukan untuk membalas itu, tapi untuk sehingga nanti mereka juga akan malu sendiri ya. Dan yang ketiga, bersabarlah, karena ini tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi bersabarlah, terus saja istiqomah sampai nanti suatu saat nanti Allah akan menunjukkan kuasanya ya. Dan yakinlah bahwa ketika kita meminta pasti Allah memberikan. Jadi itu ya sikap yang harus kita kedepankan ketika kita ada orang yang meremehkan kita. Iya, begitu ya untuk Rafina ya. Ya, Rafina. Ya. Terus ada lagi nih. Ada lagi nih, ada yang pertama, yang ini, yang keduanya dari Alia Rahmania. Alia, ya gimana? Katanya mau nanya manfaat orang yang berikhtiar dan bertawakal apa aja. Oh, ini manfaatnya banyak banget ini. Katanya cuma 2. Manfaatnya banyak banget. Burungan ini cepet banget. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Banyak sekali. Banyak ya. Artinya kalau kita berikhtiar dan bertawakal, artinya kita mengalami proses. Ya. Setiap keberhasilan yang dicapai karena sebuah proses yang luar biasa itu buahnya manis sekali. Manis sekali. Ya, Walaupun depannya pahit. Walaupun pahit, kali memang ya namanya buah kan pentil dulu itu pahit, nggak langsung manis. Nah, jangankan tidak ada yang instan sebetulnya. Mie instan aja namanya mie instan harus diproses, dibuka dulu, ya kan, harus nunggu airnya matang dulu. Kalau airnya nggak ada, repot lagi. Nah itu, jadi manfaatnya sebetulnya secara gampangnya Ananda Aulia, kalau kita mencapai keberhasilan lewat proses ikhtiar dan tawakal, artinya ada jatuh, ada bangun, ada segala macam, dan kita tetap fokus pada cita-cita itu, nanti ketika kita mencapai itu indahnya bukan main, luar biasa. Jadi manfaatnya itu membuat kita makin tangguh, mentalnya makin kuat, dan kita ketika di puncak tuh tidak jumawa gitu, karena kita dari bawah kemudian merasakan, dan kalaupun nanti harus jatuh lagi kita sudah siap. Jadi itu barangkali manfaatnya secara gampang. Jadi kita nggak jadi pribadi yang punya mental tempe karena ditempa lewat proses ikhtiar dan tawakal. Oke. Dan berikutnya ini dari Aulia Duyanti. Aulia Duyanti mau nanya yang pertama, yaitu jika kesuksesan tidak dapat restu dari orang tua. Nah, ini sukses yang tidak dapat restu dari orang tua, apakah bisa mendapatkan berkah atau malah kehancuran. Kemudian luar biasa. Kesombongan, keangkuhan seorang anak yang tidak berhasil atau sukses dalam meraih cita-citanya, kenapa bisa hancur kembali ke keberhasilan yang sudah didapat? Ini jangan banget ini. Ini pertanyaan horor ya. Horor ini nggak boleh ya. Kayak sinetron Indonesia. Jadi maling kundang. Ya, karena itu orang tuanya ini kan. Aulia Duyanti, luar biasa dari sahabat ya. Pertanyaannya. Kesuksesan tidak dapat sudah atau doa dari orang tua. Memang ada kadang-kala anak sukses tapi orang tuanya tidak senang. Iya. Mengapa? Karena kesuksesan yang dia raih itu membuat dia makin jauh dari Allah. Nah, itu sebetulnya yang menjadi akar masalah. Jadi seperti itu. Atau kesuksesannya bikin dia makin kurang ajar sama orang tua. Itu jadi itu yang membuat orang tua tidak ridho atau tidak mendapatkan, tidak merestui lah dalam artian apa yang dia dapatkan. Jadi nggak ikut bahagia gitu. Makanya. Malah boleh jadi itu sebagai satu musibah. Nah, jadi bisa jadi itu akan menyebabkan kehampaan. Iya. Jadi sukses yang tidak berkah itu sukses yang membuat orangnya makin kering, makin jauh dari Allah. Dalam artian kering tuh, jadi dia tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan kedamaian. Justru nanti kesuksesan itu ya betul kata Aulia tadi bisa mendatangkan kehancuran. Dalam artian tidak lama lah kesuksesan seperti itu tuh, tidak bagus. Karena itu sebaiknya kalau Ananda ingin menjadi orang yang sukses, pastikan kesuksesan itu membuat Ananda makin dekat sama Allah, makin bisa membahagiakan orang tua dan memuliakan orang tua, dan yang paling penting lagi setelah dua itu makin bisa membuat Ananda bermanfaat buat orang banyak. Makin bermanfaat lagi Aulia ya. Jadi tidak ada lain, hanya
harus tahu orang tua itu utama sekali. Ya harus nomor satu. Nomor satu. Dan pertanyaan berikutnya Yang kedua, Muhammad Rafa. masih ada yang kesombongan belum? Mau kesombongan Bang Owi? belum? Tadi baru satu. Ya tuh. tadi baru nomor satu, saya nomor dua. Nomor dua, Kesombongan, ya betul lah, ya betul sekali. Orang yang berhasil kemudian sombong ya akan kembali lagi ke titik nol lagi, mungkin Iya. ya, artinya ke Angkuh ya. angkuh. Songkoh. Kesombongannya itu apa namanya, kesuksesannya tidak akan lama lah, Tidak abadi lah. tidak abadi, dan bahkan mungkin tidak akan membuat dia bahagia. Betul. Jadi buat apa kita sombong? Iya. Sombong tuh nggak guna ya, nggak Nggak ada guna. gunanya. Udah gitu sombong akan merugikan diri kita sendiri ya pada akhirnya. Begitu untuk aulia ya tadi ya. Iya betul. Kenapa Dan- bisa hancur kembali? Nah, karena bahasanya kenapa bisa hancur kembali? Yaitu tadi karena kesuksesannya tidak membuat Allah ridho. Nah, jadi tidak jadi membuat Allah ridha. nikmatnya dicabut lagi gitu loh. Kemudian bisa jadi tidak membuat orang tuanya ridho. Akhirnya orang tua yang keluar kata-kata doa yang membuat dia tidak bahagia. Nah, Jadi janganlah ya, kalau kita sudah berhasil tetaplah rendah hati, tetaplah low profil, dan tetaplah menjadi anak yang selalu memuliakan orang lain. Barangkali itu Bang Oi jawaban dari Iya. pertanyaan Aulia Allah alam bisawab. Nah, ini satu lagi nih dari Aulia tadi udah ya. Tapi dari Aulia Nabila nih. Aulia Nabila lain lagi. Oh beda lagi. Beda lagi. Ini bertanya bagaimana cara membangun rasa optimis. Wah. Ini mulai belajar optimis, Optimis, nih. jadi optimis building. Dan dalam diri kita nih, bagaimana membangun misalnya bagaimana caranya menumbuhkan gitu. Ya menumbuhkan sifat optimis ya. Mm-mm. Pertanyaannya bagus-bagus ya, luar biasa ini, berkualitas. Jadi bagaimana caranya? Caranya mudah saja. Yang pertama, kita tanamkan dulu dalam diri kita 4 keyakinan tadi ya. Keyakinan akan kekuasaan dan keberadaan Allah, keyakinan akan cara-cara yang diajarkan dan diajarkan oleh Allah. Kemudian keyakinan bahwa yang diberikan oleh adalah yang terbaik. Kemudian yakin akan janji Allah. Tanamkan itu dalam hati ya. Jadi pencapaian kepada kata sukses itu harus berdasar pada 4 keyakinan tadi, sehingga kita akan menjadi pribadi yang akan dibimbing oleh Allah, kemudian akan dimudahkan oleh Allah. Jadi pasti nanti insya Allah ketika kita yakin akan kekuasaan dan keberadaan Allah, yakin akan janji Allah, yakin akan cara-cara yang diajarkan oleh Allah, dan yakin bahwa yang diberikan oleh Allah yang terbaik, maka kita akan menjadi otomatis dengan sendirinya akan menjadi pribadi yang optimis. Misal ya, seorang besok kita mau ujian nih. Nah, orang yang pelajar yang punya 4 keyakinan tadi, maka dia tidak hanya mengandalkan kemampuannya dalam menghafal, tidak. Tapi sebelum menghafal dia memohon kepada Allah, ya Allah, saya mau menghafal. Mudahkan saya memahami, mudahkan saya mengingat, dan pastikan saya bisa menjawab ya Allah soal-soal yang akan diberikan besok. Betul. Bimbing otak dan tangan saya agar dengan mudah menemukan jawaban yang benar. Iya. Itu dari awal sudah melibatkan Allah. Sudah melibatkan campur tangan ya. Nah, dan amazingnya para pelajar yang melibatkan Allah dalam aktivitas pendidikannya itu akan dimudahkan. Akan dimudahkan. Kemudian- Jadi sobat Mari Transfernya, bila semuanya itu campur tangannya dengan Allah, Nah. akan selalu mudah dan insya Allah Betul, Bang Owi. diijabah tergantung dari Nah. ketulusan amanul Ya. biniyatnya dan kita lakukannya dengan baik. Baik, jadi Dengan semua. intinya libatkan Allah lah. Pasti Libatkan Allah. akan dengan otomatis auto kata bahasanya, Iya. auto optimis. Auto optimis gitu Ya. ya. Jadi rata-rata orang yang tidak optimis itu karena jauh dari Allah. Nah, itu dia. Kalau anak-anak pelajar yang dekat sama Allah tuh sudah terbangun, sudah auto loh, Auto ya. terbimbing sendiri itu. Jadi seperti itu sobat Mari Transfernya. Jika kita mulai dari membangun dari diri kita, kemudian kita libatkan Allah di setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan, maka tidak akan Sulit. men- Iya. mendapatkan kesulitan. Iya, iya. Insya Allah segera dimudahkan semua apa urusannya. Nah, kembali lagi kepada niat dan yakinkan kita untuk jalankan itu. Nah, iya, betul. Optimis. Ya, optimisnya Jadi berarti niatnya pokoknya teguh. ya meraih ridho Allah lah, bukan untuk kesombongan. Lihatnya betul di awal harus diluruskan. Iya. Baik, sobat motivasinya kita tidak lagi. Nanti kita akan baca lagi pertanyaan yang sudah masuk di 102.6 FM lewat WhatsApp di 0851 0127 Juga yang ingin bertelepon di 0231 233042. Gunakan teleponnya ya. Dan kita jeda dulu. Saat ini kita ke pariwara. Hidup sehat dengan Herba berkualitas
Sobat Mari Sunia di 102.6 FM, kebersamaan kita dengan pelajaran jarak jauh di 102.6 FM Pendidikan Agama Islam bersama Eskul The Voice Aspensa. Kang Asep yang menjadi narasumber di siang hari ini hadir di setiap Selasa pukul 13 hingga pukul 14 dan pertanyaannya sudah nambah lagi. Ya, luar biasa sambutan dari Sobat Mari Sunia ya. Ini tadi kita sudah sampai di optimis. Sekarang di mana lagi? Assalamualaikum dari Rafina ya. Udah ya Rafina ya. Rafina udah tadi pertama. Oke, assalamualaikum. Aulia udah ya. Oh ini nih. Yang Dari Kela Zakia. Kela Zakia Bilkis ingin bertanya, orang tua saya menginginkan saya menjadi seorang dokter, tetapi saya kurang paham ketika guru sekolah menjelaskan. Jadi saya meminta kepada orang tua untuk mengikuti bimbel les di luar, tapi orang tua saya kurang setuju. Saya harus bagaimana? Anaknya udah mau mengikuti, tapi orang tuanya mau nggak mau udah di situ aja. Ya, waktunya pengen jadi dokter, tapi Kela mengalami kesulitan ketika menerima pelajaran. Maka dia inisiatif meminta orang tuanya bimbel. Tapi mungkin pertimbangan orang tua bimbel kan tidak sedikit biayanya. Iya, betul. Jadi kurang setuju. Terus saya harus bagaimana Pak? Harus gimana ya? Bagus ya Kela, Anda ini luar biasa. Bapak doakan semoga Anda tercapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Ya. Apapun ya dokter yang Anda pilih nanti, mau dokter anak, dokter kandungan, apapun lah, yang penting dokter ya. Jadi bagaimana ya, yang pertama Anda ikuti keinginan orang tua, tidak usah ikut bimbel lagi, enggak apa-apa ya. Kemudian Bapak doakan semoga Anda bisa dapat bimbel gratis lah. Nah yang kedua, cobalah Anda belajar ekstra di rumah dengan mencari sumber belajar lain. Untuk mencari sumber belajar sekarang ini sangat mudah ya, di internet tuh banyak sekali buku-buku yang membahas soal matematik misalnya, atau web-web yang memberikan solusi ketika kita mengalami kesulitan tentang suatu materi misalnya IPA. Jadi saran Bapak, yang pertama ikuti keinginan orang tua, Anda tidak bimbel. Yang kedua, coba Anda ekstra belajar di rumah dengan mencari sumber belajar yang lain. Atau kalau memang Anda sulit, bisa Anda menghubungi teman Anda yang sekiranya menurut Anda mampu lah membantu untuk menyelesaikan Anda dalam memahami sebuah pelajaran. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, sekali lagi berdoalah agar orang tua, kalau memang bimbel itu menjadi solusi buat Anda, berdoalah kepada Allah agar Allah diberikan rezeki sehingga bisa membiayai Anda ya. Dan yang paling penting, berdoalah agar Anda diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Tapi rahasianya kayaklah satu ya, kalau kita sulit memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, itu bisa jadi karena dosa-dosa kita loh ya. Jadi kalau bisa kayaklah banyak istighfar juga ya. Karena ilmu itu kan cahaya ya. Jadi kadang-kala tidak mudah masuk ke seseorang karena ada hijab, ada dinding. Dan salah satu penghapusnya adalah istighfar ya. Banyak-banyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Sebelum belajar tuh memohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba, sebelum belajar mudahkan hamba memahami penjelasan Bapak dan Ibu guru. Itu barangkali kayaklah solusi dari Bapak. Allah alam. Kemudian dari Tias Ayu Umbarani. Pertanyaannya menumbuhkan ya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nambah ini 3 OIT. Baik, Ayu Umbarani, barangkali begini Ananda, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Bapak doakan Anda juga dimudahkan dalam mencapai cita-cita, karena memang pokok bahasan kali ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa optimis ketika kita ingin mencapai cita-cita kita. Sebetulnya sama saja ya. Jadi intinya begini, rasa optimis itu akan muncul ketika kita dekat dengan Allah. Betul. Jadi keyakinan yang dibangun itu bukan karena kesombongan kita bisa, kita mampu, tapi karena keyakinan bahwa akan kekuasaan Allah, akan keberadaan Allah, akan janji Allah, dan akan cara-cara yang dijalankan oleh Allah, serta yakin akan semua yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik. Jadi keyakinan itu yang harus kita tanamkan. Kalau ini bisa kita tanamkan, insya Allah kita akan punya sifat optimis dan selalu berikhtiar dalam mencapai sesuatu. Jadi tidak instan. Dia akan menjalani prosesnya, dia akan menikmati prosesnya, dan ketika gagal
dia bertawakal dalam artian dia meyakini betul bahwa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Ketika usaha dan doa sudah maksimal, tapi ternyata apa yang kita hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Dia akan tetap bertawakal. Mengapa? Karena dia yakin bahwa semua yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Baik. Jadi intinya bagaimana cara membangun 4 keyakinan tadi tanamkan Betul. dalam diri Ananda ya. Iya. Insya Allah Ananda akan punya 3 sifat ini: optimis, Iya. selalu berikhtiar, dan selalu bertawakal. Barangkali itu Bang Awi. Iya. Ada lagi nih dari Hilal Afif. Hilal Afif. Hilal Afif Fauzan. Nah iya. Nah ini dia, Bagaimana ingin bertanya Nah. bagaimana cara mengatasi sikap optimis yang berlebihan, Optimis yang overdosis ya. overdosis. Karena ada yang limit dosis, ada yang overdosis, macam-macam. Ada juga yang unlimited. unlimited dosisnya itu ya. Aduh, luar biasa. Luar biasa sekali. Nanda ini ya. Jadi Baik. gimana tuh solusinya? Ya. Ananda siapa tadi? Hilal ya? Hilal. Afif Fauzan. Hilal Afif Fauzan. Ananda Hilal. Memang betul ya, kadang-kala ada saja orang-orang yang terlanjur pede, bahasa kamunya sih. Pedenya melebihi dosis, Iya. jadi terkesan lebay. Hmm. Ya gimana cara matisnya? Ya itu tadi, kita harus sadari betul bahwa ketika kita mampu itu bukan karena kita bisa. Iya. Ketika kita sukses itu bukan karena kita mampu, tapi semuanya adalah karena pertolongan Allah. Iya. Sehingga insya Allah kalau sudah seperti itu kita akan tetap tawadu. Kalaupun ada perasaan optimis ya pernah sesuai dosis, karena memang kita menyandarkannya kepada Allah. Karena ketika kita menyandarkan akan kekuasaan dan keberadaan Allah, ya pada saat itu ketika kita merasa bisa, kita bisa bukan karena kita mampu, tapi karena Allah memudahkan urusan kita. Iya. Allah memudahkan ya kita memahami pelajaran itu. Allah memudahkan kita bisa mencapai itu. Insya Allah kalau 4 keyakinan tadi ditanamkan, hal-hal seperti yang ditanyakan oleh Ananda Hilal ini seperti optimis yang berlebihan tidak akan terjadi, karena semuanya dalam bingkai agama, jadi terarah gitulah kurang lebih. Betul. Seperti itu. Jadi yang Gitu. pastinya terarah gitu ya. Ya jadi sederhananya Hilal tanamkan aja yang 4 tadi, insya Allah optimis yang terbangun tidak akan lebay, tidak akan berlebihan. Dan lagi juga ya optimisnya itu standar aja, artinya Ya. sudah tahu sih bahkan apa yang terjadi gitu kan. Ya kalau disebut basi juga enggak gitu kan, disebut nyeleneh juga enggak gitu kan. Iya. Tapi ini adalah hal yang penting. Begitu Sobat Mari Masonia, dan sudah nggak sabar lagi nih, sudah ke berikutnya, ke pariwara berikutnya. Sobat Mari Masonia tetap ya di 102.6 FM. Yang masih bertanya silakan masuk aja ke WhatsApp di 0851 01271026. Masih tunggu hingga jam 2 ya, jam 14 Jam nanti 2, jam 2 ya. jam 14 nanti. Dan ada masih 15 menit ke depan yang menelpon silakan. Namun setelah pariwara berikut ini kita akan kembali ke pariwara dulu. Sobat Maritim Rasonia, tetap stay tune di 102.6 FM Maritim Rasonia. Nggak terasa di sini langsung. Sobat Maritim Rasonia di 102.6 FM dalam program acara pelajaran jarak jauh pendidikan agama saat ini masih berlangsung hingga pukul 14. Ada 15 menit ke depan yang harus kita selesaikan dan tuntaskan, Kang Asep. Siap. Jadi kita masih terus terima pertanyaan, nanti insya Allah di tengah jedanya kita akan jawab. Dan bagaimana sih Kang Asep seharusnya kita berperilaku yang seperti apa dan bagaimana supaya kita tertanam dari rasa optimis kita Yang tadi ya. Iya. Kadang ada yang bilang kalau kita sudah ada di ujung pohon, deraan angin apa segala rupa itu kencang sekali. Kemudian kita bagaimana menyikapi optimis itu, dan ketika kita nggak ada restunya sama sekali dari orang tua ataupun dari pasangan kita, dari istri atau dari anak-anak kita ya. setuju, terus Iya. bagaimana? Terus nilai optimis sendiri itu kita gali sejauh mana, artinya kafahnya, Ya, optimisnya itu bagaimana, Kang Asep? Baik sahabat pendengar setia Maritim Rasonia FM dimanapun Anda berada saat ini, saya para pelajar yang saat ini masih setia mendengarkan program pembelajaran jarak jauh bersama Radio Maritim dan KBMPI Kang Asep. Jadi intinya sebetulnya dalam hidup ini adalah
apapun ya, apapun kedekatan diri kita kepada Allah. Jadi itu sebetulnya kata kuncinya adalah kedekatan diri. Jadi maka untuk supaya optimis kita terukur, tidak lebay, optimis kita diterima oleh semua orang dalam artian tidak terkesan sombong, maka bingkailah itu dengan kedekatan kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Ya mulai dari sekarang, perbaikilah sholat. Kemudian yang kedua, lakukanlah amalan-amalan sunnah selain amalan-amalan wajib. Insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan bimbing kehidupan kita, Allah akan tuntun kita, Allah akan tanamkan di hati kita perasaan optimis itu tadi. Dan optimisnya optimis yang dibimbing oleh Allah, karena kita yakin dengan 4 keyakinan tadi. Jadi hal-hal yang tadi dikhawatirkan oleh Bang Owi seperti yang ditanyakan, insya Allah tidak akan terjadi ketika semuanya menyandarkan diri kepada Allah. Jadi sandarannya itu jangan manusia, sandarannya itu Allah. Ya, gitu. Kalau ternyata kita sudah menyandarkan diri kepada Allah, masih aja ada orang yang nggak seneng, ada yang nggak suka, itu wajar, manusiawi ya. Jangankan kita baginda Nabi saja yang sudah jelas-jelas itu ada dalam bimbingan Allah, banyak musuhnya. Apalagi kita yang biasa-biasa aja, predikatnya manusia biasa. Jadi tetaplah pupuk 4 keyakinan tadi lewat pelaksanaan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi kata kuncinya sebetulnya kedekatan diri kita kepada Allah. Itu sebetulnya Bang Owi kata kunci dari semua jawabannya ya. Optimis itu. Optimis itu ya. Namun ada satu penanya lagi, Kak Asep. Ya. Ada 2 malah. Oh, ada lagi 2. Ada lagi. Yang pertama adalah dari Jafran, Firdausi, Irfan. Doa agar dimudahkan dalam meraih kesuksesan di masa depan. Ini minta doa. Doa ya. Redaksinya ya. Redaksinya doa. Iya, luar biasa ini. Ananda Zafran Firdausi ya. Begini Ananda, Allah itu maha mengerti bahasa apapun. Itu dulu satu ya. Jadi kalau kita ingin berdoa, jangan bingung. Oh doanya doa apa gitu, jangan bingung. Yang penting satu, awali dengan bismillah. Yang kedua dengan bacaan sholawat. Mengapa? Karena doa yang tidak diawali dengan sholawat itu akan mengapung, mengambang, tidak tembus ya. Jadi masih mengambang di awang-awang. Nah setelah itu silakan Anda kemukakan apa yang menjadi keinginan Anda. Jadi bisa saja sebelum itu istighfar dulu, Anda memohon kepada Allah, karena dosa itu kan menjadi hijab ya, menjadi pembatas terkabulnya doa kita ya, jadi penghalang gitulah. Maka kita kegis dulu itu dengan istighfar, astagfirullahaladzim, silakan sesuai kemampuan. Kemudian bismillah, setelah bismillah baru Anda membaca sholawat 1 kali, kemudian silakan berdoa, akhiri dengan sholawat dan hamdalah. Itu simpelnya. Simpel banget Pak. Ya, kalau misalnya yang dimaksud doa adalah amalan. Katakanlah wirid lah. Nah, perbanyaklah membaca sholawat ya. Sholawatnya apa? Bebas. Anda boleh membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim, atau sallallahu ala Muhammad, silakan boleh. Sesuai kemampuan Anda. Tapi kalau bisa ya tidak kurang dari 100 misalnya. Itu lakukan terus, karena selawat itu kan membuka ya. Jadi semua hal yang menutup Anda, misalnya Anda sulit memahami, dengan selawat akan terbuka. Anda selalu sulit misalnya, akan terbuka. Jadi kalau bisa, kalau yang dimaksud doa ini adalah amalan, maka silakan amalkan selawat. Tapi kalau untuk redaksi doanya, apapun silakan. Yang penting dari hati dan benar-benar kita meminta, dalam artian jangan sampai mulut kita berkata A tapi hati kita tidak mengiyakan. Itu namanya hati yang lalai. Hati yang lalai, hati yang luka. Itu barangkali Ananda Zafran. Iya, Ananda Zafran ya. Dan ini ada lagi dari satu lagi. Satu lagi. Orang tua tidak sama bagaimana? Nah, meraih cita-cita ketika orang tua tidak sama, alasan sama-sama untuk kebaikan. Jadi nih si siapa ini penelponnya ini, nanti kita lihat ya. Orang tua tidak sama Pak, bagaimana? Tidak sependapat mungkin ya. Sependapat, alasannya sama-sama untuk kebaikan. Dua-duanya sama-sama kebaikan ya. Orang tua alasannya kebaikan, saya juga alasannya kebaikan. Nah, dari sini paham. Jadi kalau memang sama-sama baik, sekali lagi ya memang nanti kan yang akan menjalani kan Ananda ya, yang menjalani meraih cita-cita itu semuanya Ananda. Jadi orang tua kan hanya mensupport aja. Maka cobalah berkomunikasi dulu kepada orang tua, sampaikan argumentasi yang lebih detail lagi. Kalau seumpama orang tua masih saja bersikukuh dengan pendiriannya, maka cobalah berdamai dengan keinginan orang tua. Cobalah Ananda
menyelami lebih dalam lagi alasan orang tua. Barangkali Kenapa setelah, gitu ya barangkali Ananda setelah tahu itu menjadi, Baru oh iya gitu, akhirnya sepakat. Sepakat ya. Kadang-kadang mohon maaf Ananda, jadi sudut pandang orang tua dengan kita itu kadang-kadang berbeda. Dan orang namun- tua karena pengalaman hidupnya Betul. itu mungkin lebih tahu ya, jadi seperti itu. Maka cobalah saran Bapak tadi dilakukan. Yang pertama cobalah pahami dulu, sampaikan dulu ke orang tua apa yang menjadi alasan Ananda, kebaikannya seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau ternyata orang tua kekeh kumekeh masih saja dengan pendiriannya, maka cobalah berdamai dengan keinginan orang tua ya. Komunikasikan lah. Komunikasikan. Insya Allah ada win-win solution ya. Hmm. Win-win solutionnya pasti ada ya. Pasti, Dan insya yang Allah. paling penting sekali lagi Ananda, keberkahan hidup itu ada pada keridhaan orang tua. Jadi cobalah berdamai ya dengan keinginan orang tua selama tidak untuk maksiat kepada Allah. Apalagi itu katanya kebaikan ya, cobalah berdamai. Nah, Itu barangkali Ananda sampai itu tadi. nggak ada namanya. 8709 Iya, luar biasa. itu nomor belakangnya. Baik. Lalu ini ada assalamualaikum lagi nih, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya Kang, katanya misalnya kita akan sewa katakan apa nih? Akan kita, misalnya kita akan sewaktu-waktu kita penelitian, kita sewaktu-waktu sudah besar kita mencapai impian itu dan kita kecewa akan hasil itu. Bagaimana caranya mengatasi kekecewaan? Kekecewaan itu. Luar biasa nih. Luar biasa Sudah kan? berandai-andai. Sudah berandai. Kita menetapkan cita-cita. Ternyata setelah dijalani kok nggak sesuai dengan apa yang diimpikan. Betul. Ya, cita-cita itu ya sekali lagi bahwa semua yang ada di bumi ini semua berjalan atas takdir Allah dan ketentuan Allah. Termasuk kalau misalnya Anda sudah mendapat cita-cita dan menjalaninya ternyata dirasakan nggak suka dalam artian seperti itu, ya itu berarti memang ketentuan dari Allah. Maka cobalah untuk meyakini betul bahwa ini adalah yang terbaik. Betul. Nah pertanyaannya ini nggak sukanya karena apa gitu loh, nggak nyamannya itu. karena apa, coba tanyakan dulu. Jadi Ya. tetap aja dikondisikan Kondisikan dan dulu. berkomunikasi Iya. lah. Jangan karena memang anandanya aja ketekan mau kontak-ganti cita-cita. Atau gini misalnya tetap ya, artinya tetap dikomunikasikan, tetap ditawaduti, tetap tawakal, tetap diteguhkan hati hati Iya, kayak, imannya. Kemudian untuk mencapai itu benar-benar kita harus punya keteguhan. Karena bisa jadi tuh godaan aja sebetulnya. Godaan. Kadang-kadang tadi kan godaan. Iya, jadi kalau memang ada perasaan itu coba saja tanyakan. Ingat loh, banyak orang di luar sana yang menginginkan profesi Anda, benar gitu aja. Jadi kalau misalnya Anda sudah Nggak jadi sadar padahal iya, ya. jadi karyawan lah misalnya, Anda merasa banyak keluh kesah, tanyakan di luar sana masih banyak yang pengen calon-calon seperti pekerja. Anda gitu, sampai menangis-nangis ya. Nah itu barangkali kata-kata yang menghibur itu ya. Jadi kadang-kala begini Mas Owi, orang-orang itu kan sudah ada namanya titik jenuh lah, Iya. mungkin sudah lama jadi akhirnya ada kejenuhan. Maka kalau memang itu alasannya, cobalah lakukan variasi-variasi ya. Iya. Apalagi ini masih berandai-andai ya, mesti seandainya nanti, maka bagus sekali. Jadi Anda bisa antisipasi. Maka saran Bapak dalam menentukan cita-cita sekali lagi libatkan Allah. Kalau misalnya Anda pengen jadi dokter, ya Allah, apabila profesi ini baik buat hamba dan membuat hamba makin dekat denganmu dan makin bermanfaat, maka mudahkan, dekatkan gitu loh. Betul. Kalau misalnya tidak, tolong tunjukkan profesi apa yang sesuai dengan passion saya, Ya, gitu, bakat saya. diistiqorohkan, ya. Sampaikan ya, jangan dibawa sendiri, berat ya, terlalu berat kalau beban hidup dipikul sendiri, itu bagi habis sama Allah ya. Ini kan bawa air. Termasuk masalah cita-cita, jangan Iya. gitu. Karena begini nak, bisa jadi yang baik buat orang belum tentu baik buat kita. Betul. Nah gitu loh, jangan sampai Anda melihat teman Anda jadi dokter enak, Anda kelatah pengen jadi dokter gitu. Jangan. Iya. Lihatlah diri Anda, nikmati, dan yang paling enak tuh kita bekerja sesuai passion itu. Betul. Kalau rezeki sudah diatur sama Allah, Anggap jangan. hobi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita ada waktu 1 menit ke depan untuk kesimpulannya. Kesimpulan hari ini ya. Silakan. Baik sahabat pendengar setia Maritim Rasuna FM dimanapun Anda berada saat ini, khususnya para pelajar, subhanallah, Bapak berdoa semoga Anda semua dimudahkan dalam mencapai cita-cita. Dan yang paling penting sekali lagi, ketika Anda ingin berproses mencapai cita-cita tersebut, tanamkan 4 keyakinan tadi. Yang pertama, yakin akan kekuasaan dan keberadaan Allah. Jadi
mungkin bagi kata orang lain kamu nggak mungkin mencapai itu, tapi ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka semuanya menjadi mudah. Yang kedua, yakin akan cara-cara yang diajarkan dan diajarkan oleh Allah. Jadi kalau Allah mengatakan capai cita-citamu dengan berbanyak tahajud, banyak sholat sunnah, mendengarkan yang wajib, maka lakukan. Insya Allah cara-cara itu akan bekerja dan akan memudahkan usaha Anda mencapai cita-cita. Kemudian yang ketiga, yakinlah akan janji-janji Allah. Allah yang berjanji akan memuliakan anak-anak yang memuliakan ibu bapaknya. Maka muliakan ibu bapak kalian. Maka insya Allah Allah akan mudahkan Anda mencapai cita-cita. Dan yang terakhir, sekali lagi, ketika usaha sudah maksimal, doa sudah maksimal, dan ternyata apa yang kita harapkan tidak, apa yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakinlah bahwa itu yang terbaik dari Allah. Itu. Jangan menyalahkan Allah. Kok aku sudah berdoa, sudah berikhtiar, kok gini ya Allah? Nah, Itu hindari kata-kata seperti itu. Yang Jangan, yakini ya. bahwa itu adalah yang terbaik. Pasti Terbaik. ada hikmah dan keindahan di balik itu. Barangkali itu kesimpulannya, Kang Awi. Tetaplah optimis, tetaplah dekat dengan Allah, dan bangunlah rasa optimis itu di atas ketaatan kepada Allah. Insya Allah optimisnya benar, tidak Betul. nyeleneh dan tidak berlebihan. ya. Kemudian juga untuk Fahrel Ferza, Oh, masih ada? Farza Marah Marcian ya. Dari ini kunci kesuksesan yang sesuai dengan ajaran agama itu apa? Nah, Nah, tadi sudah diliput. Luar biasa, Nah, sekarang kita tinggal coba sedikit. aja. Jadi kuncinya, kesuksesan yang kita dapat harus membuat kita makin dekat sama Allah, makin membuat kita bermanfaat, dan makin membuat orang tua kita mulia. Itu saja kata punya tiga, ya. Makin membuat kita dekat dengan Allah, membuat orang tua mulia, dan makin membuat kita bermanfaat. Itulah kesuksesan sejati. Intinya seperti itu, sobat Marima Sunia. Jadi kalau mau sukses jangan tanggung-tanggung, tetap ya kan, libatkan Allah, minta restu ke orang tua, komunikasikan dengan baik, optimisnya dalam artian teguhkan diri dan hatinya untuk melakukan yang terbaik dan wujudkan semua itu dengan ikhlas. Apapun yang terjadi di depan, awalnya memang seperti itulah, namun indahnya di akhir. Awalnya pahit tapi insya Allah berbuah manis. Berbuah Ya, manis. luar biasa. Ya, baik, sobat Marima Sunia, kita tutup perjumpaan kita, Kang Asep. Siap. Karena sudah nggak kerasa ya. Kerasa. Kita berarti besok udah ganti lagi topik ya, ganti tema lagi ya. Ya, ganti tema. Kalau lagi. minggu depan insya Allah dengan ikhtiar. Ikhtiar. Kalau kan, sekarang ya. meraih dengan optimis, Optimis. kalau nanti dengan ikhtiar. Oke, Siap. sobat Marima, dan saatnya kita akan membaca doa ya. Ya, doa. Dengan AA siapa nih? Safik. AA Safik. Silakan AA Safik ya. Waktu tepatnya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير محزن ولا فادي اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات
اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيمانا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 ya يا Rabbal حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Amin. صدق الله العظيم. Sobat Marima Sunia di 126 FM, saatnya kita akan akhiri perjumpaan di siang hari ini dengan pelajaran